dia melihat Natasha Wilona saat dia melihat Feby Rastanti. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak tiba-tiba yang nanyain tentang saya disuruh ngeramalin Verrel Bramasta dan Feby Rastanti. Saya bingung loh. Bukannya mereka terakhir jalan-jalan kemarin ya di awal tahun, terus ya kayaknya happy-happy aja. Ternyata Verrel selama beberapa bulan nggak upload video dan baru upload sekarang. Judulnya pun juga lumayan provokatif, katanya mereka berdua sama-sama ingin nikah muda. Ya memang bener sih, sama-sama pengen nikah muda, tapi nikahnya sama saling menikah atau enggak? Nah, banyak yang kemudian baper dan menyuruh saya membacakan kira-kira seperti apa hubungan mereka berdua. Nah, ini adalah kartu-kartu yang akan saya lihat dari hubungan Verrel Bramasta dan Feby Rastanti. Sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, dan kalau kalian menikah seperti ini, nyalakan tanda loncengnya agar kalian bisa selalu mengikuti konten yang akan membongkar apapun yang disembunyikan oleh pasangan-pasangan yang ada di luar sana. Nah, yang pertama saya ambil kartu. Ini kartu yang keluar adalah Seven of Swords. Oke, kalau Seven of Swords, ini ada satu orang serdadu ya. Dia mengendap-endap bawa pedangnya pergi dari campnya. Dan dia nggak pengen ketahuan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau seperti ini berarti ada sesuatu yang dibawa dari masa lalu ke masa sekarang. Yang saya lihat ini, semoga saya salah, sepertinya hubungan mereka berdua ini nggak hubungan yang murni karena memang ya dua orang ini ketemu. Kok saya lihat masih ada, ini perasaan saya aja ya, tapi kayak masih mirip-mirip sama mantannya Verrel ya wajahnya. Atau saya yang salah, atau saya dulu memang pernah ngomong, tapi kayaknya masih ada satu. Jadi hubungan ini tuh menarik itu, saling bersama itu karena wajahnya tuh masih memper-memper sama yang sebelumnya. Itu yang saya lihat dari kartu ini tadi. Jadi Verrel ini masih mengingat cinta lamanya, dan seakan-akan ini di kayak waktu ngelihat yang sekarang tuh masih kebayang-bayang yang lama. Nah, saya nggak tahu apakah Verrel akan mengaku atau enggak, tapi kalau dilihat dari kartu ini, dia nggak bisa melepaskan sosok yang sebelumnya saat dia melihat yang sekarang. Jadi seperti dia melihat Natasha Wilona saat dia melihat Feby Rastanti. Itu yang saya rasakan. Saya nggak nonton sinetronnya, saya nggak tahu sifatnya seperti apa, tapi kalau dilihat dari wajahnya kayaknya ini Feby ini lebih kalem. Tapi yang saya lihat sepertinya Verrel ini belum bisa, kayak ngelihat itu tuh masih bayang-bayang seperti itu. Nah, tapi apakah benar atau enggak, kita akan lihat dari kartu yang berikutnya. Apapun yang terlihat dari wajahnya atau sosoknya, saya lihat sebenarnya mereka berdua ini cocok. Dilihat juga waktu mereka main bareng, itu bisa saling mengimbangi. Dan kalau dilihat dari mereka bersama dan kemudian mereka itu saling bikin konten bersama-sama di luar apa yang mereka lakukan di televisi, kayaknya mereka berdua ini cocok sebenarnya. Dan ya kalau mereka pun ternyata akan saling menikahi, nah seperti itu, saya pun juga setuju. Cuman ya itu tadi loh, ini sesuatu yang saya merasa mungkin masih membebani di Verrel, yang masih belum bisa lupa akan sesuatu yang ini deep banget, ini dalam banget. Saya nggak tahu apakah fans yang dulunya itu masih bisa melupakan itu atau enggak, tapi Verrel sepertinya belum bisa, dan saya lihat ini juga dirasakan dari hubungan ini tadi. Bukan berarti nggak bisa menerima, tapi dia bisa menerima tapi masih keinget-inget. Jadi kayak misalkan kalau dalam 1 jam ngelihatnya Feby seperti itu, 5 menit sampai 10 menit masih keinget sama yang dulu seperti itu. Wajahnya tuh kayak foto kalau kebayang satu transparan terus nyatu di dalam wajah, cocok gitu seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi kalau saya lihat ini akan ada comeback-nya. Nah, ini berarti ada 2. Ini comeback-nya si Verrel Bramasta di vlog-nya yang sudah sekian lama ini nggak dia tekuni. Siapa tahu juga karena mungkin dia agak terguncang secara asmara, tapi enggak ya, terakhir juga baik-baik aja. Tapi saya nggak pengen melihat kembalinya Verrel di vlog ini, tapi lebih ke sepertinya Verrel ini akan kembali dipasangkan dengan mantannya yang dulu di project yang berikutnya. Saya nggak tahu itu apa, tapi anggap saja itu kayak firasat saya. Jangan, kalau firasat jadi kayak Wirang Birawa. Ini adalah satu sesuatu yang saya mungkin sekarang bayangkan, yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi sepertinya akan ada satu comeback dari seseorang yang orang ini well known, dan orang kayaknya tahu dia nih ditunggu-tunggu nih. Tapi ini proyeknya agak istimewa. Nah, apakah ini akan mengembalikan sesuatu yang lama sudah terkubur akan bangkit kembali?
Dan apakah ini akan bisa memupus hilang cinta yang saat ini sedang ada? Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi kalau kalian menanyakan kepada saya sih sebenarnya lebih pilih, ya kalau udah sama Feby, udah sama Feby aja. Tapi kayaknya masa lalu dan masa depan ini masih tetap menghantui. Nah, apakah yang akan terjadi? Proyek apakah itu? Kita belum tahu, karena dengan kondisi seperti sekarang ini sesuatu itu jadi lebih samar-samar karena mereka jarang ketemu. Tapi biasanya dengan kondisi seperti ini juga biasanya kita akan bisa lebih sering sendiri, lebih sering berpikir, lebih sering keingat-ingat tentang masa lalu. Apakah viral masih begitu? Apakah kalian pun masih akan menerima itu tadi? Nah, coba saya pengen tahu siapa yang lebih setuju dengan Natasha Wilona yang lalu, ataukah lebih baik kayak saya aja, ya udah sama yang sekarang aja deh mendingan. Oke, silakan tulis komentar kalian di bawah ini, dan semoga apapun itu mereka berdua ini bisa saling memberikan pengaruh yang sama-sama positif demi karir dan keluarga mereka di masa mendatang. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ini bisa menghibur di antara work from home atau stay at home atau apapun itu di rumah kalian, dan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan jauh dari virus yang sekarang merajalela. Terima kasih, sampai jumpa.